Halo semua, selamat datang lagi di DA Movie. Kali ini, aku akan mereview film horror action berjudul Ready or Not yang dirilis pada tahun 2019. Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang sedang berbahagia karena bisa menikahi kekasihnya. Namun, agar bisa diterima oleh keluarga suaminya, ia harus menjalani suatu tradisi keluarga yang ternyata adalah sebuah ritual persembahan. Oke, sebelum aku lanjut ke alur cerita lengkapnya, bagi kalian yang suka channel ini, jangan lupa di-subscribe ya. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film berawal dengan diperlihatkannya dua anak kecil kakak beradik yang sedang berlari ketakutan di dalam sebuah rumah. Anak itu bernama Alec dan Daniel. Daniel menyembunyikan Alec di dalam sebuah lemari. Tiba-tiba, seorang pria dengan perut tertusuk panah menghampiri Daniel dari belakang memohon bantuan. Namun Daniel justru berteriak mengatakan pria itu ada di sini. Lalu muncul beberapa orang yang memakai jubah dan topeng langsung memanah pria itu. Sementara di belakang mereka, terlihat seorang wanita bergaun putih yang berusaha mencegahnya sambil menangis. Mereka membawa pria itu ke dalam sebuah ruangan. Sementara salah satu dari sosok bertopeng itu menghampiri Daniel dan membuka topengnya, yang berkata ia bangga terhadap Daniel. 30 tahun kemudian, scene diperlihatkan sebuah pesta pernikahan seorang wanita bernama Grace. Grace akan menikahi kekasihnya yang bernama Alec, anak kecil yang ada di awal film. Grace terlihat sangat bahagia karena akhirnya bisa menikahi Alex. Pesta itu diadakan di rumah kediaman keluarga Alex. Alex sendiri berasal dari keluarga DeLomas, pemilik perusahaan mainan terbesar di Amerika. Pesta pernikahan itu berjalan meriah dan dihadiri oleh seluruh keluarga Alex. Tony ayah Alex, Becky ibunya, dan Daniel serta Charity istrinya. Lalu ada Helena bibinya, wanita bergaun putih yang ada di awal film. Malam harinya saat sedang bermesraan di kamar, mereka dikagetkan oleh Helena yang muncul dari balik pintu rahasia. Helena berkata bahwa mereka sudah ditunggu di bawah lalu pergi begitu saja. Alec menjelaskan kepada Grace bahwa ada sebuah tradisi di keluarga mereka dalam menyambut anggota keluarga baru. Mereka harus melakukan semacam permainan pada tengah malam. Jenis permainannya berdasarkan kartu yang diambil oleh anggota baru itu. Grace yang sedikit merasa aneh dengan tradisi itu, akhirnya tetap mengikutinya agar bisa diterima dalam keluarga Alex. Emily, adik Alex, dan suaminya Fix, serta dua orang anaknya pun datang ikut bergabung bersama mereka. Grace dibawa ke dalam sebuah ruangan khusus yang penuh dengan senjata serta hiasan kepala hewan. Mereka duduk berkumpul di sebuah meja. Tony mulai menceritakan kisah tentang keluarganya, di mana kakek buyutnya merupakan seorang pelaut. Suatu saat bertemu dengan Mr. Rebile, seorang kolektor barang antik. Salah satu barang antiknya adalah sebuah kotak. Tony kemudian memasukkan sebuah kartu kosong ke dalam kotak itu dan meminta Grace untuk menarik kartunya. Setelah menarik kartu itu, Grace tertawa karena di kartu itu tertulis petak umpat. Alex dan yang lain langsung terdiam dan suasana berubah menjadi canggung. Alex kemudian membisikkan kepada Grace agar menemuinya di kamar sebelum bersembunyi. Tony menjelaskan kepada Grace jika ia bisa bersembunyi di mana saja dan permainan akan selesai saat fajar. Sementara itu, Stephen, kepala pelayan di rumah itu, mulai mematikan kamera CCTV dan mengunci semua pintu serta jendela, lalu menyalakan sebuah lagu permainan petak umpet. Grace mulai bersembunyi dan masuk ke dalam lift makanan. Sementara itu, Tony dan yang lainnya mulai mempersenjatai diri dengan berbagai macam senjata. Alec disuruh untuk tetap menunggu di dalam ruangan itu. Saat mereka mulai pergi mencari Grace, Alec segera bergegas pergi melalui pintu rahasia yang ada di sana. Grace yang mulai bosan lalu keluar dari dalam lift itu sambil mengendap-endap. Tiba-tiba, seseorang menangkap Grace dari belakang. Ternyata itu adalah Alex. Alex membawa Grace ke dalam kamar. Tak lama, salah seorang pelayan datang ke kamar itu untuk mencari Grace. Mereka kemudian bersembunyi di balik kasur. Saat pelayan itu akan pergi dari kamar itu, tiba-tiba ada seseorang yang menembaknya. Grace langsung syok melihat itu. Sambil menutup mulutnya, Grace mendengar semua keluarga Alec datang ke sana sambil berkata bahwa Emily salah tembak. Grace juga mendengar jika dirinya harus ditangkap dan dibunuh dalam ritual tersebut. Setelah keluarga Alex pergi sambil membawa mayat pelayan tadi, Grace yang masih syok sambil menangis bertanya apa yang terjadi kepada Alex. Alex menjelaskan bahwa Grace mengambil kartu yang buruk. Petak umpet berarti Grace harus dibunuh sebelum matahari terbit. Alex membawa Grace masuk ke dalam pintu rahasia. Di sana, Grace terlihat marah kepada Alex yang ternyata mengetahui semua ini.
dan berkata ia tidak akan menarik kartu itu jika Alex memberitahunya dari awal. Alex mengatakan jika belum ada yang pernah mengambil kartu itu, jadi Alex tidak tahu jika mereka bersungguh-sungguh akan membunuh Grace. Dan jika Grace tidak mau mengambil kartu, maka mereka berdua akan mati, sama seperti banyak kerabat mereka yang tidak mengikuti permainan itu lalu mati di keesokan harinya. Alex berjanji akan menyelamatkan dan mengeluarkan Grace dari rumah ini. Alex pun menyuruh Grace pergi menuju dapur sementara ia akan pergi ke ruangan keamanan untuk membukakan pintu. Grace pun pergi ke dapur sambil mengendap-endap, namun sialnya Grace malah bertemu dengan Tony, Daniel dan Helena yang sedang menggotong mayat pelayan tadi. Tiba-tiba, Emily datang dari belakang Grace dan menembak. Beruntungnya, ia bisa menghindar dan lari dari sana, lalu bersembunyi di sebuah ruangan. Tiba-tiba Daniel muncul dari dalam pintu rahasia. Grace hanya bisa menatap Daniel sambil ketakutan. Daniel terus berjalan dan mengambil sebotol minuman. Daniel memberi Grace waktu 10 detik untuk pergi dari sana, lalu ia akan memberitahu yang lain jika Grace ada di sini. Grace langsung lari dengan panik, sementara Daniel mulai berhitung dan kemudian berteriak kepada yang lainnya. Mereka pun mulai berdatangan ke ruangan itu. Emily yang kehilangan pistolnya dipinjami crossbow oleh suaminya. Lalu pelayan lain datang ke ruangan itu dan tanpa sengaja Emily menembakkan crossbow itu yang langsung mengenai pelayan itu hingga tewas. Emily yang menangis karena selalu berbuat ceroboh akhirnya dibawa keluar oleh suaminya. Tony dan yang lain mulai terlihat panik karena belum bisa menangkap Grace. Akhirnya mereka berencana menyalakan CCTV. Tony dan Daniel ditugaskan untuk menyalakannya, sedangkan yang lain menyebar untuk mencari Grace. Sementara itu, Grace sampai di ruangan awal yang terdapat banyak senjata tadi. Ia mengambil sebuah senapan dan mempersenjatai diri. Lalu ia terhenti di sebuah cermin. Di situ ia melihat dirinya sendiri yang tampak kacau dengan gaun putih dan senapan itu. Di ruangan lain, Alex yang telah sampai di tempat CCTV mulai berusaha menyalakan kamera dan membuka pintu. Grace akhirnya sampai di dapur. Saat menunggu Alex membukakan pintu, tiba-tiba Stephen datang. Grace pun bersembunyi. Saat Alex berhasil membukakan pintu, Stephen yang menyadari itu kemudian berjalan memeriksa pintu tersebut. Grace langsung menodongkan senapannya kepada Stephen. Ternyata senapan itu kosong. Stephen dengan mudah merebut senapan Grace dan berusaha menangkapnya. Beruntung Grace bisa melawan dan lari dari sana. Di ruangan CCTV, Tony yang sampai di sana berusaha masuk. Alex kemudian merusak alat keamanan yang ada di sana. Tony akhirnya berhasil mendobrak masuk, lalu langsung menyerang Alex, namun Alex berhasil mengalahkan Tony dan mencekiknya sambil berteriak agar tidak mengganggu Grace. Daniel yang juga ada di sana berusaha melalai mereka, namun Tony memukul kepala Alex dari belakang hingga pingsan. Lalu mereka membawanya ke kamar dan mengikatnya di sana. Sementara itu, Grace yang dikejar oleh Stephen bermaksud bersembunyi ke dalam lift, namun di dalam sana ada seorang pelayan yang sedang bersembunyi. Pelayan itu kemudian berteriak dan tersengaja memencet tombol lift, sehingga lift itu bergerak dan menjepitnya hingga tewas. Stephen yang mengetahui itu kemudian melapor kepada Tony. Tony terlihat semakin panik karena hal ini di luar dugaan mereka. Grace yang akhirnya berhasil keluar dari rumah itu kemudian lari menuju pagar. Namun dari kejauhan Grace melihat ada cahaya senter. Grace akhirnya bersembunyi ke dalam sebuah kandang. Cahaya senter itu ikut masuk ke dalam kandang. Ternyata itu adalah anak Emily. Grace pun menghampirinya, namun tiba-tiba anak itu menembak tangan Grace. Grace langsung memukul anak itu hingga pingsan. Saat akan mengambil senter, Grace terkejut oleh seekor kambing dan akhirnya jatuh ke dalam sebuah lubang. Lubang itu ternyata penuh dengan mayat. Grace berusaha memanjat naik keluar dari lubang itu. Ketika hampir mencapai atas, tangga yang Grace injak patah sehingga Grace bergelantungan dengan satu tangan. Saat berusaha memanjat dengan tangan yang terluka akibat tembakan, tangannya menancap ke sebuah paku. Sambil berteriak kesakitan, Grace terus berusaha naik. Setelah berhasil keluar, ia segera berlari menuju pagar. Charity yang melihat Grace langsung memanah Grace, namun ia meleset. Charity kemudian memberitahukan itu kepada Stephen serta yang lainnya. Grace yang berhasil sampai di pagar melihat sebuah mobil. Setelah melepas salah satu besi pagar yang longgar, lalu keluar lewat celah sempit itu. Grace berusaha memberhentikan mobil itu, namun mobil itu tidak mempedulikan Grace dan pergi begitu saja. Grace akhirnya lari ke dalam hutan. Tak lama, Stephen tiba di sana dengan sebuah mobil dan menemukan potongan baju Grace yang tersangkut di pagar. Setelah melaporkan hal itu kepada Tony, Stephen melanjutkan mencari Grace. Dan akhirnya, Stephen berhasil menemukan Grace. Saat akan ditangkap, Grace terus melawan dan berhasil melumpuhkan Stephen. Grace pergi
dengan menggunakan mobil milik Steven. Di jalan, Grace mencoba menghubungi polisi dengan menggunakan operator mobil tersebut. Namun karena mobil tersebut telah dilaporkan dicuri, operator justru mematikan mesin mobil tersebut dan menyuruh Grace menunggu di dalam mobil hingga polisi datang. Tiba-tiba, Steven muncul lalu menembak Grace dengan obat bius. Steven membawa Grace kembali ke rumah dan melapor kepada Tony serta keluarga yang lain. Grace yang akhirnya sadar kemudian menendang kepala Steven hingga mobil mereka terguling. Grace berhasil selamat dan merayap keluar dari mobil tersebut. Ternyata di luar sudah ada Daniel. Daniel memukul Grace hingga pingsan. Dari balik pohon muncul Tony yang ternyata dari tadi bersembunyi di sana. Saat tersadar, Grace sudah dalam keadaan terikat di atas meja. Mereka menggunakan jubah serta tutup kepala mengelilingi Grace. Tony kemudian mengucapkan suatu mantra sambil mengangkat gelas lalu meminumnya. Semua anggota keluarga ikut minum dari gelas tersebut kecuali Daniel. Saat Tony akan menusuk Grace, tiba-tiba ia merasa kesakitan dan muntah darah. Semua yang minum dari gelas itu mengalami hal yang sama. Ternyata Daniel yang sudah muak dengan tradisi keluarganya menaruh racun dosis kecil di dalam minuman itu. Ia kemudian membebaskan Grace dan pergi dari sana. Sementara itu Alex yang terikat di kamar akhirnya berhasil juga melepaskan diri. Saat Daniel dan Grace akan pergi, Charity berhasil mengejar dan menodongkan senjata kepada mereka. Daniel berusaha menghampiri istrinya itu, namun Charity justru menembak Daniel. Melihat itu, Grace langsung merebut senjata Charity dan memukulnya dengan senjata itu. Daniel yang sekarat menyuruh Grace untuk segera pergi. Saat berusaha kabur, Grace bertemu dengan Tony yang langsung menyerangnya. Namun kali ini Grace dapat mengalahkan Tony dengan mudah menggunakan sebuah lentera. Lentera itu kemudian mulai membakar tirai yang ada di sana. Alex yang berusaha mencari Grace menemukan Daniel yang sudah sekarat. Ia terlihat sangat terpukul akan kematian Daniel dan mengira Grace lah yang membunuh Daniel. Sementara itu, Grace juga bertemu dengan Becky yang berusaha memanah Grace. Beruntung panah itu meleset. Becky kemudian berusaha mencekik Grace. Grace lalu memukul kepala Becky dengan kotak kartu milik Lebail berkali-kali hingga tewas. Ternyata Alex sudah ada di sana dan melihat apa yang Grace lakukan terhadap ibunya. Alex berusaha mendekati Grace. Grace terlihat ketakutan dan berjalan mundur. Alex yang sedih akan kematian Daniel setelah menyadari Grace tidak akan mau bersamanya. Setelah kejadian ini akhirnya menangkap Grace dan memberitahu yang lainnya. Grace terus berteriak memohon kepada Alex, namun Alex terlihat sudah tidak peduli lagi kepada Grace. Sementara itu matahari sudah mulai terbit. Mereka kembali menidurkan Grace di atas meja dan menahannya. Kali ini, Alex sendirilah yang akan menusuk Grace. Mereka pun bersorak seperti orang gila. Saat Alex akan menusukkan pisau itu, Grace berhasil menghindar sehingga pisau itu hanya mengenai bahunya. Grace berhasil turun dari meja itu dan menodongkan pisau kepada semua orang di sana sambil menahan sakit. Ternyata matahari telah muncul. Saat Helen membuka tirai, mereka ketakutan karena mengira akan mati, seperti yang dikatakan nenek moyang mereka. Ternyata tidak terjadi apa-apa kepada mereka seperti yang ditakutkan selama ini. Sementara itu, Helena yang percaya sekali akan ritual itu tetap berusaha membunuh Grace. Saat ia akan mengayunkan kampak kepada Grace, tiba-tiba tubuh Helena meledak seperti balon. Mereka semua terlihat panik, lalu satu persatu yang lain juga meledak seperti Helena. Grace justru tertawa melihat itu semua, hingga tinggallah hanya Grace dan Alex yang ada di sana. Alex memohon dan meminta maaf kepada Grace, namun Grace sudah tidak peduli lagi. Ia melepaskan cincin kawinnya, lalu melemparkan cincin itu kepada Alex yang juga ikut meledak saat terkena cincin itu. Lalu dari kursi yang selama ini dianggap kursi Mr. Lebail, muncul sosok pria yang mengganggu kepada Grace, lalu kembali menghilang. Grace kemudian pergi dari rumah yang terbakar itu, lalu duduk di depan teras hingga polisi berdatangan, dan film pun berakhir. Oke guys, itu saja cerita tentang film Ready or Not 2019. Sungguh ending yang menegangkan ya. Hari pernikahan yang seharusnya menjadi hari paling berbahagia bagi seorang wanita, ternyata justru menjadi hari yang paling menyeramkan bagi Grace. Suami beserta keluarganya justru menjadikannya sebagai tumbal di malam pertama. Film ini sebenarnya bisa dibilang mencerminkan kisah yang sebenarnya ada di kehidupan nyata. Percaya tidak percaya, ada sebagian orang yang rela melakukan atau mengorbankan apapun demi mendapatkan kekayaan dengan cepat. Dan IMDb untuk film ini adalah 6,8. Mungkin segini saja review dan penjelasan film Ready or Not 2019. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari DA Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.